Renungan pendahuluan. Ya, oke, saya mulai ya. Bila mana pada akhir-akhir ini saya melihat keliling untuk menemukan para pengikut Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu, maka pikiran saya sangat terangsang. Banyak orang yang mengaku sedang mengharapkan kedatangan Yesus dengan segera mulai menyesuaikan diri dengan dunia ini dan dengan lebih tekun berusaha dipuji-puji oleh orang-orang di sekelilingnya daripada berkenan kepada Allah. Mereka dingin dan berpegang pada syarat-syarat gereja dari mana mereka berasal yang belum lama mereka tinggalkan itu. Kata-kata yang ditunjukkan kepada gereja Laodikia menggambarkan keadaan mereka sekarang dengan sempurnanya. Lihat Wahyu 3 ayat 14-20. Mereka itu tidak dingin dan tidak panas, tapi suam-suam kuku. Maka kecuali mereka memperhatikan nasihat, saksi yang setiawan dan benar itu, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, serta memperoleh emas yang diuji dalam api, jubah putih, dan minyak pengoles mata, maka ia akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Waktunya sudah tiba, bila mana sebagian besar dari mereka yang tadinya bersuka-suka dan bersorak-sorak gembira karena memandang akan kedatangan Tuhan dengan segera, sudah berada di daerah gereja-gereja dan dunia yang pernah mengolok-olok mereka karena percaya bahwa Yesus akan datang, dan menyiarkan segala macam kepalsuan untuk membangkit purbasangka terhadap mereka dan membinasakan pengaruh mereka. Jikalau ada orang yang merindukan Allah yang hidup itu, lapar dan haus akan kebenaran, dan Allah mengizinkan supaya ia merasakan kuasanya dan memuaskan jiwanya yang merindukan itu dengan memancarkan kasih-Nya ke dalam hatinya. Dan jikalau ia memulaikan Allah dengan memuji-mujinya, maka ia oleh orang-orang mengaku percaya ini terhadap kedatangan Tuhan yang segera itu sering dianggap telah tersesat dan dituduh sebagai orang yang telah kena pengaruh ilmu sihir dan memiliki roh yang jahat. Banyak dari orang-orang yang mengaku Kristen ini berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti dunia. Dan satu-satunya hal yang olehnya mereka dapat dikenal ialah pengakuan percaya mereka. Walaupun mereka mengaku sedang menunggu Kristus, percakapan mereka tidak di sorga, melainkan mengenai perkara-perkara duniawi. Bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu? Inilah yang harus dijaga di dalam kehidupan yang suci dan beribadat, yaitu orang-orang yang mengaku sedang menantikan dan menyegerakan kedatangan hari Allah itu. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Tetapi nyatalah bahwa banyak orang yang membawa-bawa nama Advent belajar lebih banyak untuk menghiasi diri mereka dan supaya tampil dengan baik di mata dunia daripada belajar dari firman Allah agar mereka dapat berkenan kepadanya. Apakah yang akan terjadi jikalau Yesus yang indah itu sebagai teladan kita muncul di antara mereka dan para pengikut agama pada umumnya? Sama seperti kedatangannya yang pertama, Ia dilahirkan di palungan, mengikuti Dia sepanjang hidup dan pekerjaannya. Ia adalah seorang yang penuh dengan kesusahan dan mengetahui penderitaan manusia. Orang-orang yang mengaku Kristen ini akan menjadi malu melihat tampang juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati itu yang hanya memakai pakaian sederhana, yang tidak dikelim dan tidak mempunyai tempat di mana ia dapat meletakkan kepalanya. Hidupnya yang tidak bercacat celah dan penuh penyangkalan diri itu akan menuduh mereka. Kekimatannya yang kudus akan menjadi larangan yang menyakitkan terhadap kehidupan mereka yang serba enak dan bersenang-senang. Percakapannya yang terus terang akan menjadi suatu pengawas terhadap percakapan mereka yang duniawi dan serakah. Caranya menyatakan kebenaran yang membelah itu akan menunjukkan tabiat mereka yang sebenarnya. Maka mereka pasti menginginkan supaya teladan lemah lembut dari Yesus yang indah itu supaya selekas mungkin lenyap dan berlalu.
Mereka akan berada di antara yang pertama kali berusaha melengkapnya dalam kata-katanya dan berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tulisan permulaan subjudul Pengharapan Gereja halaman 208 sampai 210. Catatan buku tulisan permulaan pertama diterbitkan tahun 1851. Penambahan bagian terakhir tentang khayal peperangan yang sebelumnya telah dibukukan di dalam buku Life Sketches September 1858 dimasukkan dalam buku tulisan permulaan pada tahun 1858. Mereka yang memilih kejujuran sebagai pendamping mereka akan mewujudkannya dalam semua tindakan mereka. Untuk skala yang besar, orang-orang ini tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan mereka indah. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 607. Allah akan menguji umatnya. Yesus bersabar bersama mereka dan tidak memuntahkan mereka dari mulutnya dalam sekejap. Kata malaikat itu, Allah sedang menimbang umatnya. Jika pesan itu berdurasi sesingkat yang kita duga, tidak akan ada waktu bagi mereka untuk mengembangkan karakter. Banyak yang tergerak dari perasaan, bukan dari ajas dan iman. Dan pesan kusyuk dan menakutkan ini menggerakkan mereka, itu menempa perasaan mereka dan membangkitkan ketakutan mereka, tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan rancang sebagaimana mestinya. Tuhan membaca hati, agar umatnya tidak tertipu dalam hal diri mereka sendiri. Dia memberi mereka waktu agar kegembiraan memudar, dan kemudian membuktikan mereka untuk melihat apakah mereka akan mematuhi nasihat dari saksi sejati. Dia membawa mereka ke titik-titik berbeda yang diperhitungkan untuk mewujudkan apa yang ada dalam hati. Beberapa bertahan pada satu titik, tetapi jatuh pada titik berikutnya. Pada setiap titik, lanjut jantung diuji dan dicoba sedikit lebih dekat. Jika orang-orang yang mengaku umat Allah menemukan hati mereka menentang pekerjaan yang lurus ini, itu harus meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk diatasi. Jika mereka tidak akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Kata malaikat, Tuhan akan membawa pekerjaannya lebih dekat dan lebih dekat untuk menguji dan membuktikan setiap umatnya. Beberapa bersedia menerima satu poin, tetapi Tuhan membawa mereka ke titik ujian yang lain. Mereka menyusut darinya dan mundur, karena mereka menemukan bahwa itu menyerang langsung pada beberapa berhala yang disayangi. Di sini mereka memiliki kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalam hati mereka yang menutup Yesus. Mereka menghargai sesuatu yang lebih tinggi daripada kebenaran, dan hati mereka tidak siap untuk menerima Yesus. Orang-orang diuji dan dibuktikan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat apakah mereka akan mengorbankan berhala mereka dan mengindahkan nasihat dari saksi sejati. Jika ada orang yang tidak mau disucikan dengan menaati kebenaran, dan mengatasi keegoisan mereka, kesombongan mereka, dan nafsu jahat mereka, maka malaikat Tuhan memiliki tanggung jawab. Mereka bergabung dengan berhala-berhala mereka, biarkan mereka sendiri, dan mereka meneruskan pekerjaan mereka. Meninggikan ini dengan sifat-sifat berdosa mereka yang tidak ditundukkan untuk mengendalikan malaikat jahat. Mereka yang mengendalikan malaikat jahat. Meninggalkan ini dengan sifat-sifat berdosa mereka yang tidak ditundukkan untuk mengendalikan malaikat jahat. Mereka yang datang ke setiap titik dan bertahan dalam setiap ujian dan mengatasi menjadi harga apapun yang mungkin telah mengindahkan nasihat dari saksi sejati, dan mereka akan menerima hujan akhir dan dengan demikian cocok untuk diterjemahkan. Oh, seandainya setiap profesor yang suam-suam kuku dapat menyadari pekerjaan bersih yang akan Tuhan lakukan di antara orang-orang yang diakuinya. Teman-teman terkasih, janganlah menipu dirimu sendiri mengenai kondisimu. Anda tidak bisa menipu Tuhan. Kata saksi sejati,
Aku tahu pekerjaanmu. Malaikat ketiga memimpin suatu bangsa. Selangkah demi selangkah, semakin tinggi, pada setiap langkah mereka akan diuji. Kesaksian harta 1 halaman 65.1. Ya, jadi kalau saya baca ini, memang ini agak rumit kalau saya lihat di atas. Itu bercerita mengenai tulisan Nyonya White ini kan diberikan kepada orang Advent. Lalu di situ didapati tulisan yang di alinea yang di atas, kondisi sidang Advent, hari ketujuh yang suam-suam itu. Ya, mereka didapati tidak berbicara mengenai kerohanian, tapi berbicara mengenai dunia ini. Dan berpakaian seperti dunia ini, ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Lalu di bawahnya, di situ diceritakan mengenai kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Di mana hari ini yang seingat saya, Saudara Ren nanti akan menjelaskan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu ya nantinya akan menginspirasi kita yang umat di akhir zaman. Lalu di alinea yang terakhir itu di situ dikatakan bahwa kita umat yang tersisa itu akan terus diuji. Ya, akan ada ujian yang pertama, lalu akan ada ujian yang lebih berat lagi. Sehingga di situ kita akan diberikan nantinya hasilnya, yaitu kerajaan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dijelaskan lebih sempurna oleh Saudara Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Dela boleh diperlihatkan dari atas, Dela. Ini dalam renungan kita ini, renungan pendahuluan pembacaan kita pertama ini, ada sebenarnya ada 3 poin yang kita diskusikan. Memang benar seperti yang kita tadi katakan. Karena menyawet berbicara dari sisi kondisi sidang Laodikia yang miskin. Terus yang kedua, ya, karena kondisi sidang Laodikia yang miskin, buta dan telanjang ini mencintai harta, terus memperhatikan penampilannya. Oke, kita lihat ya. Saudara-saudara lihat, Dela boleh geser ke atas sedikit. Ya, kalau kita lihat dari kata-kata ini, bila mana pada akhir-akhir ini saya melihat sekeliling. Kenapa ini yang pertama kali baris pertamanya langsung kita hitamkan. Kenapa kita hitam? Itu yang di bawah. Kita lihat lagi yang dihitamkan. Kata-kata yang ditunjukkan kepada gereja Laodikia menggambarkan keadaan mereka sekarang dengan sempurnanya. Ya. Nah, saudara lihat, coba kaitkan dengan catatan. Dela coba arahkan ke catatan. Dela geser ke catatan. Nah, saudara coba lihat di catatan. Dela geser ke catatan. Dela. Itu udah catatan. Nah, coba lihat. Coba saudara lihat, ini buku tulisan permulaan itu diterbitkan tahun 1851, ya. Terus buku Life Sketches itu tahun September 1858. Boleh ke atas lagi deh lah. Saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir sebelum kita membahas. Ya, saudara lihat buku tulisan permulaan itu diterbitkan tahun 1851. Coba bisa dilihat saudara. Tadi kita sudah sama-sama baca catatan. Ya. Suara saya masuk ya, saudara? Udah. Oke. Saudara-saudara coba lihat, tadi di catatan kita lihat buku tulisan permulaan itu ditulis tahun 1851. Ya. Nah, sekarang saudara coba baca, itu judulnya Akhir-akhir ini saya melihat keliling. Jadi artinya, ya, itu ditulis tahun 1851. Ya, Nyonya White melihat di sekelilingnya pada saat dia menulis buku ini. Dia katakan kata-kata yang ditunjukkan kepada gereja Laodikia menggambarkan keadaan mereka sekarang dengan sempurnanya, yaitu apa? Tidak dingin, tidak panas, tapi suam-suam buku. Maka saya mau tanya sama saudara sekalian semua, apakah miskin, buta, dan telanjang itu terjadi di tahun 1851? Di depan kejadian. Ya, coba ada yang bisa jawab, kapankah dia miskin, buta, dan telanjang? Gereja Advent? Pada saat ditawarkan.
1888. Tahun 1888, bukan 1850. Ya, pada saat mereka bangsa orang Advent menolak pekabaran Jones dan Wagoner tahun 1888. Tapi ini Nyonya White menulis di tahun 1851. Dia bilang akhir-akhir ini saya melihat keliling untuk menemukan para pengikut Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Terus dikatakan kata-kata yang ditunjukkan kepada gereja Laodikia menggambarkan keadaan mereka sekarang dengan sempurna. Artinya di tahun 1851 sudah kondisi miskin buta dan telanjang. Apakah kira-kira benar? Ya, nah, kan jadi ini maka itu kita belajar kebenaran ini benar-benar dituntut untuk menggunakan kecerdasan kita. Ya. Jadi ini Nyonya White itu disuruh nulis pada saat tahun 1851 tentang kondisi sidang Laodikia. Walaupun pada saat itu belum terjadi ada penolakan pekabaran tahun 1888, tapi Nyonya White sudah melihat adanya gejala-gejala miskin buta dan telanjang. Padahal organisasinya saja belum berdiri. Organisasi berdiri tahun berapa? 1863. Jadi bisa dibayangkan ini jauh sebelum organisasi dibentuk. Itu kondisi sidang Laodikia itu sudah menunjukkan cikal bakal menjadi miskin buta dan telanjang sebagaimana yang Nyonya White katakan. Jadi artinya sebenarnya organisasi dibentuk itu sia-sia. Ya, sebelum dibentuk aja kondisi sidang Laodikia itu sudah menggambarkan kondisinya ya sesuai dengan nubuatan Wahyu pasal 3. Ya. Ini kata-katanya Nyonya White tahun 1851. Ya. Terus kita coba lihat life sketches. Life sketches itu mengarahkan untuk masuk barisan. Ya, nanti kalau saudara baca lagi nanti di dalam pembahasan kita akan masuk ke life sketches itu ditulis tahun 1858. Itu pun juga organisasinya belum dibentuk. Ya, organisasi belum dibentuk aja Nyonya White sudah ngomong bahwa ada masuk barisan. Artinya organisasinya nih belum miskin buta dan telanjang, belum untuk di kaki dianya dipindahkan, itu sudah diramalkan jauh-jauh hari sama Nyonya. Oh, kondisinya sidang Laodikia itu nanti miskin buta dan telanjang. Ya, itu di dalam buku Life Sketches. Ya. Baru nanti dilengkapi difinalisasi di hayalnya Nyonya tahun 1903 tentang masuk barisan. Tapi sebelumnya itu sudah disampaikan tahun 1858 dalam buku Life Sketches. Ya, ini ya, saudara-saudara lihat. Jadi tulisan-tulisannya Nyonya White itu tidak sepenuhnya hanya dia berbicara bagi zamannya dia. Tapi Nyonya White juga banyak berbicara untuk zaman sesudah generasinya Nyonya White sendiri. Bahkan sesudah zamannya Nyonya White hidup. Ya. Jadi saudara bisa lihat, ini walaupun Nyonya White bilang akhir-akhir ini saya melihat keliling, bukan berarti di tahun 1851 itu udah miskin buta dan telanjang. Tapi ini Nyonya White berbicara tentang kondisi yang setelah meramalkan di depan dari generasinya dia menulis buku. Ya, oke, kita lanjut. Ya, geser Dela. Nah, kita lihat, waktunya sudah tiba bila mana sebagian besar. Ya, maka ia oleh orang-orang yang mengaku percaya terhadap kedatangan Tuhan yang segera itu sering dianggap telah tersesat dan dituduh sebagai orang-orang yang telah kena pengaruh ilmu sihir dan memiliki roh jahat. Kira-kira orang-orang ini sudah ada belum? Kan waktu di tahun 1851 kondisi sidang Laodikia masih 5 anak darah pintar. Belum ada 5 anak darah bodoh. Ya. Jadi kata-kata seperti ini kira-kira ditujukan kepada siapa? Maka ia oleh orang-orang yang mengaku percaya ini terhadap kedatangan Tuhan yang segera itu sering dianggap telah tersesat dan dituduh sebagai orang yang telah kena pengaruh ilmu sihir dan memiliki roh yang jahat. Ini kira-kira siapa yang Nyonya White katakan ini kepada siapa? Jadi ini ya, kita benar-benar memahami tulisan Nyonya White itu harus dibawa terang dari tongkat. Kalau tanpa pekabaran dari tongkat, mungkin kita tidak tahu bahwa tahun 1888 itu benar-benar kunci, ya, kunci di mana kita bisa tahu bahwa kapan kondisi sidang Laodikia itu miskin buta.
Kalau tidak diberitahu oleh Victor Hugo, kita mungkin tidak mengetahui bahwa 1888 itu adalah titik tolak daripada kondisi sidang Laodikia. Ya. Jadi kondisi miskin, buta, dan telanjang itu bukan dari sejak gereja Advent berdiri, tapi setelah tahun 1888, setelah ada penolakan pekabaran John Lagonia. Tapi ramalannya itu Nyonya sudah sampaikan di dalam buku tulisan-tulisan permulaan tahun 1851. Ya. Terus tentang adanya nanti ada 10 anak darah di dalam gereja, ya, yang sudah berubah dari yang sebelumnya 5 anak darah pintar, beranjak ada 5 anak darah yang bodoh diantaranya, ya. Terus sehingga ada timbul nih orang-orang yang seperti ini. Nanti akan ada orang-orang yang membawa pekabaran itu dianggap orang-orang yang tersesat, dituduh sebagai orang yang kena pengaruh ilmu sihir dan memiliki roh jahat. Itu setelah tahun 1888. Tapi waktu dari tahun 1844 sampai 1888 itu kondisi sidang Laodikia masih 5 anak darah pintar. Ya. Jadi tulisan permulaan pun kita membacanya harus di bawah terang dari tongkat. Kalau kita tidak membaca di bawah terang dari tongkat, kita nanti akan jadi kacau balau untuk memahami. Karena kita akan bilang, loh, ini kan dibilang saya melihat sekeliling. Artinya miskin, buta, telanjangnya sudah tahun 1851 loh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus melihat dari terang yang lebih besar, yang kita terpaku dengan kata-katanya Nyawa itu. Ya, kita baca lagi lebih lanjut. Banyak dari orang-orang yang mengaku Kristen ini berpakaian, berbicara, bertindak seperti dunia, dan satu-satunya hal yang olehnya mereka dapat dikenal ialah pengakuan mereka. Walaupun mereka mengaku sedang menunggu Kristus, percakapan mereka tidak disorga, melainkan mengenai perkara-perkara duniawi. Bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu? Inilah yang harus dijaga di dalam kehidupan yang suci dan beribadah. Yaitu orang-orang yang mengaku sedang menantikan dan menyegerakan kedatangan hari Allah. Ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi setelah sidang Laodikia itu dinyatakan miskin, buta, dan telanjang. Ya, sehingga kondisinya miskin, buta, dan telanjang itu mereka perlu melakukan pembangunan dan reformasi. Ya, sesuai Hayal 1902, bukan di tahun 1851. Ya. Di tahun 1888 lah itu yang menjadikan kondisi sidang Laodikia kondisinya seperti ini. Sehingga perlu mereka melakukan pembangunan dan reformasi. Pembangunan dan reformasi nanti definisinya seperti apa nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya. Jadi kondisi yang barusan kita baca ini adalah kondisi setelah tahun 1888, bukan tahun 1851. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata tadi di awal. Maka itu semua tulisan-tulisan Nyonya West, sesederhana apapun, ya, kita juga harus melihatnya dari kacamata baru. Tetapi nyatakanlah bahwa banyak orang yang membawa-bawa nama Advent belajar lebih banyak untuk menghiasi diri mereka dan supaya tampil dengan baik di mata dunia daripada belajar dari firman Allah agar mereka dapat berkenan kepada. Wow. Ya, saudara-saudara bisa mengikuti, ya. Saudara-saudara bisa merenungkan kan bahwa kondisi sidang Laodikia miskin, buta, telanjang bukan pada tahun 1851. Ini semua adalah ramalan Nyonya White akan terjadi di depan dari sejak penulisan buku, tulisan-tulisan permulaan. Ya, kita baca terus. Nah, dari kondisinya yang gereja Advent yang nantinya dia berpakaian, berbicara, bertindak sama seperti dunia, ya. Terus dia percakapannya tidak di surga melainkan mengenai perkara-perkara dunia. Itu ditegur sama Nyonya White dari pengalaman pribadi, pengalamannya seorang Yesus. Ya, kita baca yang di bawah. Nah, pengalamannya cerita Yesus ini, kehadirannya Yesus itu benar-benar sebuah pukulan. Ya. Kehadirannya Yesus itu benar-benar pukulan bagi orang-orang di zamannya Yahudi itu. Bella geser, Bella. Ya. Nah, kita lihat. Mengikuti dia sepanjang hidup dan pekerjaannya, ia adalah seorang yang penuh dengan kesusahan dan mengetahui penderitaan manusia. Orang-orang yang mengaku Kristen ini akan menjadi malu melihat tampang juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati itu, yang hanya memakai pakaian sederhana. Ya, nah ini kita coba lihat Nyonya White di sini menegur orang-orang Advent yang tadi dia berpakaiannya, ya, berbicaranya,
ya. Tidak, terus dia memikirkan tentang tempat lah segala macam, ya. Jadi kehadirannya Yesus ini benar-benar, ya, sebagai suatu pukulan kepada orang-orang, ya. Sama halnya sebagaimana orang-orang di zamannya Yahudi itu terpukul dengan kehadirannya Yesus. Kesederhanaan Yesus itu benar-benar menyentuh perilaku daripada umat-umat Allah, baik di zamannya Yahudi maupun di zaman kita, jika Yesus itu datang lagi seperti yang waktu kedatangan yang dahulu. Jadi kalau Yesus datang lagi di zaman gereja Advent sekarang, maka orang Advent akan malu, ya, akan malu karena gaya hidup kita ini ternyata nggak beda sama orang dunia. Pembicaraan kita seperti orang dunia, kita memikirkan pakaian, tempat tinggal, ya, segala macam itu kita kerja sama seperti orang dunia. Jadi kalau Yesus datang pada hari ini, itu akan benar-benar menegur kondisi orang-orang Advent, dan orang Advent akan malu. Ya, kita baca terus. Hidupnya yang tidak bercacat celah dan penuh penyangkalan itu akan menuduh mereka. Kehikmatannya yang kudus akan menjadi larangan yang menyakitkan terhadap kehidupan mereka yang serba enak dan bersenang-senang. Ya, jadi ini orang Advent, termasuk kita. Ya, orang Advent di sini termasuk kita loh. Artinya kalau kita masih mempraktekkan hal-hal yang sama seperti orang-orang yang tadi disebutkan Nyonya White, artinya misalkan ini Yesus datang hari ini ke depan kita, benar-benar Yesus itu seperti tempelakan kepada diri kita, pukulan kepada kita, perilaku-perilaku kita benar-benar dituduh sama Yesus. Jadi suatu suatu kesalahan-kesalahan, perilaku-perilaku kita tuh dibongkarin semua sama Yesus. Ya, kita coba lihat. Percakapan yang terus terang akan menjadi suatu pengawas terhadap percakapan mereka yang duniawi dan serakah. Jadi kata-kata Yesus itu nanti benar-benar akan menjadi apa ya? Satu koreksi kepada diri kita, suatu teguran keras kepada diri kita. Karena kita itu cenderung banyak masih melakukan praktek-praktek kehidupan sehari-hari yang orang dunia juga lakukan. Cara yang menyatakan kebenaran yang membelah ini itu akan menunjukkan tabiat mereka yang sebenarnya tabiatnya kita. Maka mereka pasti menginginkan supaya teladan lembut, lemah lembut dari Yesus yang indah itu supaya selekas mungkin lenyap. Ya, jadi kalau kita misalnya ditegur, saya seorang anak ditegur sama orang tuanya karena anak itu senang-senang lah, banyak aktivitas-aktivitas yang seenak udelnya dia, ya, si orang tua itu datang ke kamarnya misalnya, pasti anak itu menginginkan nih orang tua cepat keluarlah dari kamar, ya, selekas mungkin lenyap dan berlalu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini katanya, kalau Yesus itu datang kembali lagi saat ini, maka orang-orang yang ditegur, orang-orang yang benar-benar tersengat dengan kehadirannya Yesus, ya, pribadinya Yesus, ucapannya Yesus, ya, mereka akan menjadi orang yang pertama berusaha menangkap dan menyerukan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Dan itu adalah kita salah satu. Jadi jangan salah, ini sengaja kita tampilkan di dalam renungan doa ini karena kita juga menjadi salah satu orang yang menjadi sasaran dari kata-kata Nyonya. Ya. Yang pertama tadi kita ingat ini adalah sebuah ramalan tentang kejadian tahun 1888 ke atas sampai kita sekarang, ya, kondisi sedang Laodikia. Terus yang kedua tentang perilaku beragama kita yang ternyata jadi sebuah sorotan, menjadi sebuah teguran di dalam ramalan Nyonya White yang terjadi di tahun 1888 ke atas. Ya, jadi ingat saudara-saudara sekalian, kita harus melakukan perubahan-perubahan. Selama kita masih seperti yang kita lakukan sekarang, ya, apabila Yesus datang, misalkan Yesus datang, pasti kita akan sama seperti orang-orang di zaman Yesus yang lalu, yaitu kita akan menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Jadi coba lihat, bukan kita malah bergabung dengan Yesus, malah kita akan ikut-ikut mengolok-ngolok Yesus. Oke, ini yang renungan yang pertama. Nah, renungan yang kedua kita lihat, tadi juga saudara Victor juga sudah sampaikan. Nah, ini kita baca dulu testimoni for the church. Jadi mereka yang memiliki kejujuran sebagai pendamping mereka akan mewujudkannya dalam semua tindakan mereka. Jadi kalau kita sudah melakukan semua reformasi dan pembangunan, ya, maka katanya dia, orang-orang yang seperti ini nanti akan seperti Yesus tadi. Kalau kita sudah melakukan pembangunan dan reformasi,
kita nanti akan menjadi seorang yang seperti Yesus, yaitu orang yang tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan mereka itu indah. Jadi kalau saudara sudah patuh, saudara tidak mau menyia-nyiakan waktu, saudara tidak mau lagi membicarakan pembicaraan yang sia-sia, ya, saudara tidak lagi mau percakapan saudara sudah berbeda dengan orang dunia, perhatian saudara sudah tidak ke pakaian, perhatian saudara sudah tidak ke tempat tinggal, kepada apa yang kita miliki, perhatian saudara hanya kepada kerajaan jauh, pembicaraan saudara selalu mengarah kepada reformasi dan pembangunan, maka saudara akan menjadi seseorang yang tidak menyenangkan, sama seperti Yesus. Kita sudah pernah baca bagaimana pribadi Yesus setelah dia beranjak usia 12 tahun, setelah dia ke Ka'bah, saudara-saudaranya pun tidak merasa nyaman dengan Yesus lagi. Jadi Yesus sudah berbeda. Bahkan ibunya sendiri sudah sampai tidak mengenal, ini anak siapa sih ini orang. Ya, nah itu kira-kira kalau kita sudah melakukan pembangunan dan reformasi, kita akan menjadi orang yang kira-kira seperti itu. Orang yang dipandang asing, orang yang dipandang aneh. Ya, kita harus siap untuk seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut. Ya. Bagaimana murid-murid Yesus yang dahulu? Yudas Yohanes Pembaptis, Elia, itu adalah orang-orang yang tidak menyenangkan bagi zamannya masing-masing. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam lingkungan orang-orang pelanggar hukum. Bagi orang-orang pelanggar hukum, kehadiran orang-orang yang patuh kepada hukum ini merupakan sebuah teguran bagi kehadiran keberadaannya dia. Kepada pelanggaran-pelanggarannya dia, sebenarnya kehadiran orang-orangnya adalah teguran. Ya, kita harusnya seperti itu. Bukan kita hanyut bersatu dengan mereka. Oke, kita lanjut. Ya, nah ini kutipan yang kedua ini saya ambil dari tulisannya Veno tadi pagi. Terima kasih Veno. Ya, nah di dalam tulisan ini sangat bagus, istimewa sekali. Ya, dia bilang banyak yang tergerak dari perasaan. Del, boleh disorot Del. Banyak yang tergerak dari perasaan, bukan dari asas dan iman. Ya. Jadi kita tidak pungkiri saudara-saudara, mudah-mudahan kita yang sudah berada di dalam kebenaran sekarang ini, kita sudah mulai mengerti ya perbedaan antara rasa dan rasio. Jadi kita sudah tidak lagi banyak menggunakan rasa dalam menilai segala sesuatu. Ya, ingat ada kata-kata perasaan itu adalah apa? Rasa itu penipu adanya. Ya, jadi jangan kita juga sama-sama seperti orang-orang pada umumnya yang masih terus-terusan menilai segala sesuatu dengan rasa. Ya, kita yang sudah menerima kebenaran ini sudah harus banyak meninggalkan praktek-praktek seperti itu. Kita sudah kemarin sempat belajar tentang apa? Kalau kamu mengenal buku Daniel dan buku Wahyu, kamu akan mengalami sebuah pengalaman beragama yang jauh berbeda. Jadi jauh juga berbeda dari Nyonya White. Kenapa? Karena Nyonya White juga nggak kenal buku Daniel dan Wahyu. Yang kenal buku Daniel dan Wahyu adalah Peter dan pengikutnya. Orang Advent, sepintar-pintarnya orang Advent, seluruh-seluruhnya sepersis-persisnya dengan Ellen G. White, dia masih belum kenal buku Daniel dan Wahyu. Jadi kita harus mempunyai pengalaman beragama yang jauh berbeda. Jika orang-orang di luar masih menggunakan perasaan, kita tidak gunakan perasaan. Ya, nah, mari kita terus ya. Agar umatnya tidak tertipu dalam hal diri mereka sendiri. Jadi jangan sampai kita tertipu sama diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini masih banyak menggunakan perasaan. Kita masih banyak menilai-nilai pakai diri kita sendiri. Itu kita harus tinggalkan. Kita mudah-mudahan jangan lagi tertipu dengan diri kita. Ya. Dia memberikan mereka agar kegembiraan. Jadi Tuhan memberikan mereka waktu agar kegembiraan memudar. Kemudian membuktikan mereka untuk melihat apakah mereka akan mematuhi nasihat dari saksi sejati. Jadi Tuhan tuh membiarkan kita hidup masih begini-begini, biar maksudnya apa? Supaya kita itu bisa seperti anak yang hilang. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi Tuhan biarin dulu, biar menjadi pengalaman pribadi dari orang-orang ini. Bahwa rumah orang tuanya itu lebih nyaman daripada rumah yang ada di luar sana. Ya, Tuhan biarkan itu kegembiraan memudar. Ya.
Mudah-mudahan kita tidak larut terus-menerus di dalam kegembiraan kita yang di luar sana. Segeralah kita kembali cepat pulang ke rumah orang tua kita. Jangan sampai kita baru sadar pulang ke rumah orang tua setelah semuanya sudah tidak ada kesempatan. Ya, kita lanjut. Dia membawa mereka ke titik-titik berbeda yang diperhitungkan untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi Tuhan membawa kepada titik-titik yang berbeda. Ya. Beberapa bertahan pada satu titik, tetapi jatuh pada titik berikutnya. Jadi ada orang yang tahan di titik yang ini, ada yang dia kuat, ya. Tapi pada titik yang lainnya dia jatuh. Ya. Pada setiap titik lanjut jantung diuji dan dicoba sedikit lebih dekat. Jika orang-orang yang mengaku umat Allah menemukan hati mereka menentang pekerjaan yang lurus itu harus meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk diatasi. Jika mereka tidak akan mau dimuntahkan dari mulut Tuhan. Jadi kita harus selalu refleksi sama diri. Ya, kita harus evaluasi diri kita. Waduh, saya jatuh di titik ini. Saya harus melakukan perubahan. Saya ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Ya, kita selalu harus sadar sama diri sendiri. Jangan kita meninggikan diri ya. Jadi kayak tadi jangan tertipu oleh diri sendiri kan. Kita baca lagi di sini. Mereka menyusut darinya dan mundur karena mereka menemukan bahwa itu menyerang langsung pada beberapa berhala yang disayangi. Jangan sampai seperti itu. Ya, beberapa bersedia menerima satu poin, tapi Tuhan membawa mereka kepada titik ujian yang lain. Ya, jangan sampai pada saat kita menemukan ujian-ujian kita menang. Tapi pada saat kesempatan yang lain yang bersentuhan dengan berhala yang kita sayangi, kita kalah di situ, dan karena kita kalah di situ, akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan, menjauhkan diri dari Yesus. Sama seperti yang tadi kita baca di atas, jangan sampai kita malah mengharapkan bahwa Yesus cepatlah lenyap dari saya. Jangan sampai kita begitu. Kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan. Jangan Tuhan yang kita minta untuk menyesuaikan dengan diri kita. Tidak pernah ada itu contoh di dalam perjalanan umat Allah, Tuhan menyesuaikan diri dengan umatnya. Umatnya lah yang harus menyesuaikan diri kepada Tuhan. Nanti kita akan baca di pembahasan ini. Ya. Kita terus. Orang-orang yang diuji dan dibuktikan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat apakah mereka akan mengorbankan berhala mereka dan mengindahkan nasihat dari saksi yang sejati. Jadi apa yang disampaikan oleh Veno ini buat saya luar biasa, buat kita tentunya luar biasa. Jadi kita lihat betapa panjang sabarnya Tuhan terhadap diri kita. Jadi Tuhan memberikan waktu kepada kita, Tuhan memberikan waktu kepada kita, cukup supaya kita kembali menyadari bahwa rumah orang tua kita lebih baik daripada rumah orang yang di luar sana. Pengalaman perumpamaan anak yang hilang itu benar-benar harus menjadi pengalaman. Jadi Tuhan kasih waktu yang cukup panjang untuk kita sendiri melihat, ya. Dan Tuhan menyaksikan sendiri apakah kamu mau mengorbankan berhala-berhalamu, ataukah kamu mengorbankan berhala mereka dan mengindahkan nasihat dari saksi sejati. Jadi Tuhan tungguin tuh. Tapi kalau tuh kita tetap menyombongkan diri, kita baca terus. Jika ada orang yang tidak mau disucikan dengan menaati kebenaran dan mengatasi egoisan mereka, egois, rata-rata kita egois, ya, kesombongan mereka dan nafsu jahat mereka. Para malaikat Tuhan memiliki tanggung jawab, terus meninggalkan ini dan sifat-sifat berdosa mereka yang tidak untuk mengendalikan malaikat. Ya, oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita baca lebih lanjut lagi, ya. Jadi Tuhan sudah cukup ngasih waktu kepada kita. Tuhan sudah cukup sabar untuk nungguin kita nih, kapan kamu mau bertobat, kapan. Jadi betapa panjang sabarnya Tuhan. Jadi membiarkan kita mempunyai pengalaman bagi diri kita sendiri. Teman-teman terkasih, janganlah menipu dirimu sendiri mengenai kondisi. Jadi yang menipu itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Ya, kita kemarin sudah belajar ya, 2 minggu yang lalu, bahwa setan itu memasang jerat itu ada 3. Ya, walaupun banyak jerat yang lain, tapi kemarin kita coba bahas dari 3 jerat. Jadi jerat apa? Kebenaran, jerat keluarga. Ya, kita kemarin baca tentang keluarga. Ya, terus jerat yang terakhir adalah mencintai diri sendiri. Ya, nah ini dia. Mencintai diri sendiri ini yang terberat dari semuanya.
Musuh terberat adalah diri sendiri. Jadi di dalam tulisan-tulisan ini sudah cukup memberikan gambaran tentang kita. Teman-teman terkasih, janganlah menipu dirimu sendiri mengenai kondisimu. Jadi bukan menipu istri kita atau menipu suami kita, tapi diri kita sendiri yang menipu diri kita. Luar biasa. Anda tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan nggak bisa disuruh toleran. Kita yang harus toleran kepada Tuhan. Oke? Kira-kira demikian renungan pendahuluan kita. Semoga kita semua sadar ada satu PR yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Tuhan sementara ini masih panjang sabar, tapi jangan sampai kita terleha-leha, ya, terleha dengan waktu yang cukup panjang disediakan oleh Tuhan. Ada batas. Ingat, ada batas kesabaran. Oke, kira-kira demikian. Ada teman-teman yang mau komentari? Ya, silakan kalau ada yang mau komentari, kita akan lanjut. Tante Siana, ada yang mau dikomentari, Tante Siana? Sangat jelas, Cok. Sangat jelas. Ya, terima kasih Veno yang masukin tulisan ini. Luar biasa loh Veno, perjuangan kita melawan diri sendiri Veno, kita bukan melawan orang lain, bukan melawan saudara kita atau teman kita atau siapa. Dan kita sendiri juga masih sering susah menghadapi tekanan-tekanan dari luar. Tapi ternyata perang terhadap diri sendiri adalah yang terberat. Oke? Jo. Ya, Stella silakan. Itu tadi Angel dari tulisan permulaan, terus buku apa lagi? Life Scatter itu. Bagus, Angel bagus sekali bisa temukan itu ya, karena logikanya gini. Waktu 1888 itu pekabaran datang kemudian ditolak. Itu kan kesannya kayak datang langsung ditolak. Ya mungkin ada tenggang waktu entahlah setahun apa berapa bulan ditolak. Ternyata orang tidak mungkin hanya menolak, dia tuh membangun dia punya diri kan. Jadi orang Advent itu sudah ada tren. Tren itu memang sudah menuju untuk nanti pekabaran datang. Ya kalau hidupnya nggak benar, akhirnya kan dia menolak. Ternyata dia menolak gitu. Karena selama ini kesannya mereka dari tahun 1844 sampai 1888 baik-baik saja. Tiba-tiba pekabaran datang baru mereka jatuh. Ternyata bibit-bibit kejatuhan itu sudah ada. Jadi tinggal momentumnya datang. Memang Tuhan tuh adil ya, tidak bisa. Misalnya mereka harusnya sudah tergenapi nubuatan itu sebelum 1888 tanpa ada pekabaran. Langsung aja nih orang sudah dimuntahkan, tapi Tuhan tuh adil, proses hukumnya tuh berjalan, dikasih kesempatan kan, harus ada penawaran, harus ada nabi datang, baru kalau kamu menolak kamu diludahkan. Benar, Stella. Jadi luar biasa Stella, waktu aku baca buku permulaan itu, tulisan permulaan kan aku baca ulang lagi. Terus aku cuman baca di situ, aku lihat tentang kondisi miskin, buta dan telanjang. Cuman aku ingat-ingat loh, ini buku permulaan. Ini kan ditulis tahun 1851. Aku buka lagi ke pendahuluan. Sejak kapan ini buku ditulis? Buku ini di tulisan terbitan pertama itu 1851. Terbitan terakhir ada sampai 1890 atau berapa lah terbitan terakhir. Tapi kita lebih peduli kepada terbitan pertama, karena tulisan yang Nyonya White katakan itu kan dicantumkan pada terbitan pertama. Terus aku pikir, lah, kok ini miskin, buta, dan telanjangnya sudah sejak tahun 1851. Artinya, 1851 itu sebenarnya sudah cikal bakalnya itu yang seperti Stella tadi bilang. Tidak secara tiba-tiba pada saat tahun 1888 itu langsung tiba-tiba secara drastis orang Advent kondisinya langsung memikirkan pakaian, memikirkan rumah, memikirkan semua, terus percakapan-percakapannya sudah sama seperti orang dunia. Tidak serta-merta secara mendadak berubah di tahun 1888 akibat penolakan Johnson Wadone. Tidak. Ternyata itu sudah kumpulan, ya tumpukan baru di tahun 1888 secara resmi diludahkan. Kan gitu. Ya langsung dikatakan kondisinya miskin, buta, dan telanjang. Jadi bakatnya itu sudah ada dari tahun 1851. Bahkan sebelum organisasinya dibentuk loh. Gila, luar biasa ya. Jadi kondisinya sebenarnya udah jauh-jauh hari loh. Angel
Ya, ingat kita pernah sebenarnya diskusi ini waktu kemarin awal-awal ada Om Laleno apa segala macam, terus pada akhirnya mereka menghilang ya. Kita bicara time setting ya, kita kesannya orang itu terima time setting, itu kesannya, itu impression orang itu dengar pekabaran itu dia terima atau dia terima. Itu tidak mungkin. Karena apa? Itu bibit, tidak bisa kita misalnya tiba-tiba Davidian ketat, kemudian tiba-tiba ada pekabaran datang lalu kita tolak. Kalau memang kita hidup benar, pekabaran datang kita akan terima. Tapi kalau kita bibit tidak benar, sudah ada pekabaran datang, apapun pasti kita tolak. Itu yang terjadi dengan Davidian. Sekami itu seperti itu. Kelihatannya memang Davidian, mereka pegang kebenaran, tapi itu bibit sudah berkembang. Iya, Jadi mau datang kayak apapun pasti tolak. Dari buah-buah pembicaraan kita bisa lihat gitu. Kita bisa deteksi dari buah-buahnya. Ya, buat kita semua tuh hati-hati sekali ya. Ini buat kita ya. Ini bagus sekali Enco bawa ini karena tidak ada pekabaran datang tiba-tiba langsung serta-merta detik itu kita tolak, tidak. Itu karena kita punya kehidupan sendiri. Kitanya gimana membangun iman, pekabaran datang kita pasti tolak. Seperti tadi mungkin di permukaan kelihatan tidak. Padahal sebenarnya kita menolak. Iya. Ya. Kira-kira demikian. Ada lagi yang lain? Cukup menarik loh ya. Jadi kita baru tahu sekarang ya. Setelah kita belajar lebih jauh lagi. Sekarang kita bisa lihat ternyata miskin buta dan telanjang itu sebenarnya bukan hanya baru mulai 1888. Selama ini kita kira kan dari 1844 itu 5 anak darah pintar semuanya, tidak ada yang lalang di dalam. Baru di 1888 baru kita dikatakan gereja Advent terdiri dari 10 anak darah. Tapi sebenarnya cikal bakalnya sudah ada jauh-jauh hari. Ya, kira-kira demikian. Oke, kita lanjut ya. Jadi artinya seperti yang tadi Stella bilang, sama seperti yang kita juga bahas, Amsal Sulaiman 29 ayat 18. Jadi ada hayal, tidak ada hayal binasalah umat. Jadi Nyonya White pun juga tentang kondisi 1888 itu tidak secara serta-merta juga Nyonya White tidak sampaikan sesuatu hayal. Nyonya White sudah sampaikan di buku rewriting ini, ya, tulisan permulaan. Jadi sudah dikasih tahu bahwa kondisi itu nanti sebentar lagi miskin buta dan telanjang nih. Cepetan kamu bangun. Ya, jangan tunggu dulu, jangan seperti anak yang hilang tadi, nunggu sampai nyamanmu sudah mulai nggak nyaman di dunia luar, baru kamu pulang. Itu sudah dikasih peringatan dininya, sudah dikasih tahu dari Nyonya White dari tahun 1851 dari buku tulisan-tulisan permulaan ini. Jadi rumus Amsal Sulaiman 29 ayat 18 itu tetap berlaku. Oke, Dela lanjut ya. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya ini kita akan membahas sedikit ya. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin membahas lanjutan tentang peraturan pelaksanaan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang serangan setan. Saya akan membahas lagi tentang serangan setan yang lain lagi. Nah, kita coba lihat lagi dari gambar ini. Kembali lagi saya mengajak saudara untuk melihat kepada gambar ini. Ingat, kita ada sebuah tulisan yang mengatakan selama setan itu masih ada, ya kita masih berjuang. Jadi jangan pernah katakan bahwa kita itu sudah pernah mengatakan, ada kata-kata jangan pernah kita merasa cukup sudah selesai kita untuk melakukan perjuangan. Dikatakan sama Nyonya, selama setan itu masih hidup, ya kita tidak akan pernah berakhir usaha untuk berjuang. Kenapa? Setan masih ada. Nah, karena itu marilah kita kembali lagi melihat kepada gambar ini. Ya, gambar ini sebagaimana yang kita sudah pernah bahas, ya. Kita lihat inilah profil umat Allah di akhir zaman. Ya, dia harus tahu tentang sejarah, dia harus tahu tentang perintah-perintah. Dia juga harus tahu tentang hal-hal yang akan datang. Perintah-perintah syariat-syariat ini adalah yang berlaku kepada praktek beragama kita sehari-hari. Yang baru tadi kita baca dari renungan yang disampaikan oleh Nyonya White tentang kita harus tidak boleh pembicaraannya sama seperti orang dunia, percakapan kita
tidak boleh seperti orang dunia, hanya saja pengakuannya saja yang tampaknya umat Allah, tapi perilakunya masih seperti orang dunia. Itu dikoreksi sama Nyonya White melalui banyaknya buku-buku Nyonya White. Ya. Kita lihat, saya sempat ngobrol di grup ya, sama Oi, ada Stella juga di sana. Ya. Saya sampaikan kenapa kok bukunya Nyonya White begitu banyak. Ya, kenapa buku Nyonya White begitu banyak? Ya, kalau kita bandingkan buku tentang hal-hal yang akan datang. Kan nubuatan itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Kita ingat, hal-hal yang akan datang itu disampaikan oleh Victor Utev. Karena Victor Utev itu adalah juru kabar yang bertugas untuk mempersiapkan jalan. Ya, dia adalah juru kabar yang menggenapi nubuatan Maleakhi 3 ayat 1. Jadi dia tugasnya adalah mempersiapkan calon-calon 144.000 untuk tahan berdiri pada saat ia yang kamu sukai itu datang ke Ka'bahnya secara tidak. Jadi misi utamanya adalah mempersiapkan orang-orang ini supaya tahan berdiri. Sedangkan Ellen G. White, ya, misinya adalah membangun moral. Ya. Misinya Nyonya White adalah membangun moral. Ya, membangun moral apa? Membangun moral yang telah dijatuhkan oleh Katolik ya, di dalam masa kegelapan agama. Nyonya White itu menggabungkan 6 kacang-kacangan. Ya, 6 kacang-kacangan ini. Tapi penggabungan ini disajikan di atas kotoran manusia oleh orang-orang yang sampai di langkah yang ke-6. Baru yang ke-7 itu murni. Jadi yang ke-7 inilah yang diperlukan, yang kita butuhkan untuk menuntaskan semua langkah pekerjaan reformasi 7 langkah yang Tuhan sudah tetapkan dari Martin Luther. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya tadi kita sudah sampaikan kenapa tulisan-tulisan Nyonya White segitu banyak untuk pembangunan moral, sedangkan hal-hal yang akan datang cuma sedikit. Kenapa? Karena pembangunan moral inilah yang menjadi apa? Menjadi tabiat kita yang nanti akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Kan kita sudah pernah baca kalau kita tidak menjadi manusia yang baru, ya kita tidak akan mampu bisa menjadi mewarisi kerajaan surga. Jadi persyaratan menjadi manusia yang baru itu harus kita wujudkan di saat sekarang ini. Menjadi manusia yang baru itu dibenahi dengan apa? Ya, manusia yang lama ini dibenahi untuk menjadi manusia yang baru dengan apa? Dengan pembangunan moral, bukan dengan nubuatan. Nubuatan itu hanya untuk mengarahkan sisa perjalanan di depan ini. Karena ada serangan-serangan dari setan, sehingga kita harus tahu jalan mana yang kita harus lalui, belok kiri atau belok kanan. Ya. Tapi tentang moral kita yang nanti akan bisa mewarisi kerajaan surga atau tidak, itu harus kita bangun di saat sekarang ini. Bukan hanya sekedar diketahui, tapi harus diwujudkan. Kan tadi kita baca dari tulisan Nyonya White, Nyonya White bilang banyak orang yang hanya di dalam pengakuannya yang dikatakan umat Allah, tapi perilakunya, percakapannya masih seperti orang dunia. Ya. Tuhan tidak menghendaki kita cuma di dalam pengakuan, tapi Tuhan menghendaki kita di dalam perilaku kita. Nah, perilaku kita itulah dibangun dari tulisan-tulisan Ellen G. White, pembangunan moral. Kira-kira demikian ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih, kita bahas panjang. Saya sempat ngobrol sama istri saya tanya, kalau kamu lihat serangan setan kepada hal-hal yang akan datang, caranya bagaimana? Ada nggak sama dengan, kenapa kok tampaknya serangan setan di dalam pembangunan moral ini, tulisan-tulisan pembangunan moral, serangan setannya sama atau tidak? Ya, dengan hal-hal yang akan datang. Ada yang bisa jawab? Serangan setan dalam hal-hal yang akan datang dan serangan setan terhadap pembangunan moral, ada perbedaannya atau beda bagaimana? Silakan, Bi. Ada yang bisa jawab? Studi kasus ini kita. Mungkin Oi. Perbedaannya apa, dia sudah setan sudah sangat tahu kalau waktunya sudah sangat dekat, kalau sudah pekabaran ya, setan sudah sangat tahu waktunya sudah sangat dekat. Oke, terima kasih Tante Siana karena waktunya sudah sangat dekat. Jadi tes suaraku masuk ya? Ya. Jadi karena setan tahu waktunya sudah sangat dekat, ya. Jadi setan untuk menyerang untuk hal-hal yang akan datang
yang dia lakukan berbeda dengan yang dia lakukan di dalam pembangunan moral. Kalau kita lihat pembangunan moral, ya, pembangunan moral ini apakah hanya di dalam orang Advent saja pembangunan moral itu? Harus baik, harus jaga tidak marah, tidak emosional, sabar, cinta kasih. Ya, kalau bicara-bicara kasih itu manusia juga sudah banyak bicara-bicara kasih. Adakah di manusia salah bicara-bicara tentang kasih? Tentang moral, adakah di manusia salah? Tidak. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, lalu serangan setannya di mana untuk pembangunan moral? Kalau di hal-hal yang akan datang kita tahu bahwa serangan setan adalah dengan menambah-nambah, dengan mengurang-urang, seperti yang kita bahas kemarin. Ya, serangan setan dari kebenaran adalah melalui dia menyisip-isipkan, memasukkan yang palsu di antara yang benar. Jadi dia bukan terang-terangan, tapi dia menyisipkan yang palsu di antara yang benar, sehingga sulit untuk dikenali oleh orang-orang yang tidak secara jujur belajar kebenaran. Ya, itu dari hal-hal yang akan datang, yaitu dengan tipu di mulut, dia nambah-nambah, dia kurang. Tapi dalam pembangunan moral, serangan setannya bagaimana? Kalau kita amati apa yang dipahami oleh manusia sama yang dia pahami dari buku-bukunya Nyawet, hampir-hampir nggak ada yang berbeda. Ya, cuman tulisannya Nyawet lebih lengkap lagi, lebih luas, sampai ke reformasi makanan, reformasi pakaian. Mungkin di manusia tidak selengkap kita punya, tapi tidak salah yang di manusia. Ya, lalu apakah di dalam pembangunan moral ini setan tidak menyerang? Apakah setan hanya menyerang di hal-hal yang akan datang saja? Ya, nah ini yang saya coba pancing saudara untuk berpikir. Serangan setan di dalam pembangunan moral di mana? Ada yang bisa jawab? Oke, saya coba bantu jawab ya. Serangan setan di hal-hal yang akan datang kita sudah sama-sama baca, yaitu dengan apa? Menambah-nambah, dengan mengurang-urang, menyisip-isipkan, ya, memasuk-masukkan, ya, itu yang dilakukan oleh setan, dan kita sudah saksikan banyak orang yang akhirnya berpisah dengan kita gara-gara itu. Ya, salah satu yang membuat kita berbeda dengan Wapo Texas adalah karena ada sisipan-sisipan dan ada pengurangan-pengurangan, ada penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan di dalam bagian-bagian kebenaran dan tentang hal-hal yang akan datang, setting lah, tentang organisasi lah, itu hal-hal yang akan datang. Tapi tentang moral, serangan setan di mana? Serangan setan tidak di dalam kebenaran, ya, bukan di dalam pengertian-pengertian kebenaran seperti yang di hal-hal yang akan datang. Tapi serangan setan di dalam praktek, dalam kita menerapkan tuntutan-tuntutan Tuhan, di sanalah setan hadir. Membuat kita mencintai dunia, membuat kita mencintai diri kita sendiri, ya, membuat kita lebih perhatian kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang sia-sia. Ya, kita sulit sekali mengalahkan diri kita sendiri. Jadi setan pikir nggak perlu lagi lah ditambah-tambah, tidak perlu lah pengertian-pengertian pembangunan dan reformasi itu dikurang-kurang, apa pembangunan moral itu perlu dirubah-rubah, nggak perlu. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang. Karena tinggal dijagain aja supaya dia tetap cinta sama dunia ini. Itu sudah bisa membuat orang ini pasti kalah. Dan itu terbukti. Ya, orang-orang Israel hampir semuanya tidak banyak yang jatuh karena mencintai dunia ini. Anak-anaknya Lot itu semuanya terbukti jatuh karena mencintai dunia ini. Dan itu dengan sukarela mereka jatuh, bukan dipaksa. Ya, tidak perlu ada organisasi yang memaksakan seperti di dalam hal-hal yang akan datang. Kalau hal-hal yang akan datang harus ada organisasi yang memaksakan. Tapi kalau pembangunan moral cukup sendirian aja, kamu nggak perlu, kamu tidak akan bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada organisasi. Cukup kamu seorang diri saja. Kalau kamu udah mencintai dirimu sendiri, itu sudah kemenangan bagi setan. Ya, jadi kita harus pahaminya kondisinya seperti itu. Oke, Dela, kita lanjut ya. Tolong dipahami ya gambar ini. Artinya tanggung jawab kita adalah hal-hal yang akan datang, hal-hal apa saat ini dan sejarah. Oke, yang kita bahas yang berikut ini, yang sementara sedang kita bahas adalah syariat-syariat, yaitu pembangunan moral. Beberapa minggu, 2 minggu, berapa sahabat ini kita berbicara tentang pembangunan moral.
Dela lanjut Dela. Ya.